Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, kembali lagi dengan saya sebagai host pada acara talkshow kesempatan kali ini yang bertemakan tentang hambatan-hambatan dalam perkembangan generasi muda pada zaman sekarang. Saya sebagai host atas nama Ferry Hamad Purnarasa dan juga saudara sebagai narasumber atas nama Hilmi Faras Fatih berasal dari Bekasi. Beliau adalah seorang politikus sekaligus pebisnis besar di sana. Ya, langsung saja untuk menanggulangi borosnya waktu dikarenakan kami juga ada kegiatan setelah ini. Saudara, menurut saudara Paras, di dalam perkembangan anak muda di zaman sekarang ini itu apa saja sih hal-hal atau perkara apa saja yang menjadi penyebab penghambat perkembangannya? Paling penting media sosial untuk anak muda zaman sekarang. Kedua itu faktor lingkungan teman, pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Oh, jadi hambatannya itu adalah diantaranya itu media sosial. Media sosial kan kita nggak bisa memungkiri, pasti banyak juga kan di dunia ini udah pada menggunakan media sosial. Jadi media sosial yang dimaksud di sini itu media sosial yang seperti apa yang menyebabkan jadi penghambatnya itu, yang kayak gimana? Jadi ketika pemuda itu salah menggunakan mengaplikasikan media sosial gitu, yang seharusnya untuk mencari informasi-informasi tentang ilmu-ilmu baru atau pengetahuan-pengetahuan baru, ini malah disalahgunakan. Malah dipakai buat game, overtime ya mungkin ya. Oke. Dan juga ya, berbicara tentang penghambat perkembangan, pastinya dipengaruhi juga oleh lingkungan ya. Kalau dari lingkungan internal, menurut saudara Paras, dari kekeluargaan itu berpengaruh nggak sih untuk menjadi penghambat perkembangan seorang pemuda atau anak-anak? Itu sangat berpengaruh nggak lingkungan keluarga? Pengaruh, sangat berpengaruh. Lagi seorang anak itu yang mana orang tuanya itu sudah bercerai, malah bakal timbul dalam pikiran seorang anak itu bahwa dia tuh gak bakal jadi orang yang sukses gitu. Nanti malah frustasi, malah banyak yang bunuh diri atau apa akibat orang tua. Oh, jadi pengaruh lingkungan internal keluarga itu sangat banget ya ngaruhnya ya. Ngaruh ya terhadap perkembangan anak gitu, mentalitas, jiwa, pikiran. Kalau yang dari penggangguan eksternal yaitu lingkungan pertemanan atau pergaulan keseharian itu ngaruh nggak menurut saudara? Kalau ngaruhnya kenapa gitu? Seharusnya seperti apa kita untuk jadi baik gitu? Itu paling baik lagi ke diri kita sendiri ya. Kalau pengaruh teman-teman yang negatif, baik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencegahnya, menahannya gitu, untuk tidak ikut-ikut dalam hal yang tidak positif lah, negatif. Kita bisa mencegahnya dari tidak usah berteman dengan orang inilah, jika orang ini mengajak ke dalam hal-hal yang keburukan. Oh, jadi kita itu harus pintar memilah dan memilih dalam pertemanan gitu ya. Tidak boleh guys kita berteman dengan orang yang memang yang sekiranya itu membawa dampak negatif ke diri kita gitu ya. Walau pada dasarnya setiap yang negatif itu nggak jadi masalah selama kita mengabaikannya gitu ya. Seburuk apapun orang lain pada kita sebenarnya tidak jadi masalah selama kita mengabaikannya. Masalah itu jadi masalah kalau kita memikirkannya gitu. Itu ya saudara Paras, ya bagus. Oh, terima kasih sekali. Saya sangat terbuka akan gitu pola pikir dan juga pemahaman. Jadi ini kita harus tindak lanjuti masalah ini ya. Mungkin seperti itu rekan-rekan, barangkali ada saran atau kritikan atau pandangan point of view dari saudara-saudara sekalian, silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Oke, bye. Sekian dari saya sebagai host dan juga sebagai narasumbernya saudara Paras. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.